He's coming soon. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Anak Nuha. Kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini saya menyampaikan Davar Elohim yang saya beri judul Tov Meot, atau yang artinya sangat baik. Tov Meot, Tov itu baik dan Meot itu sangat, artinya Tov Meot sangat baik. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Misre atau kitab Amsal pasal 12 ayatnya yang kedua. Kitab Misre pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Demikian Davar Elohim. Tov Yafik Ratson Mi Yahweh wa is mesimot yatsia, yang artinya orang yang baik menerima kemurahan dari Yahweh, tetapi dia akan menghukum orang-orang yang berencana jahat. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Apa yang bisa kita ambil dari Davar Elohim ini? Yaitu yang pertama, saudara, dikatakan orang yang baik akan menerima kemurahan dari Yahweh. Artinya saudara, yang pertama untuk menjadi orang yang baik, kita diajar oleh Davar Elohim untuk menjadi orang yang baik. Karena orang yang baik akan menerima kemurahan dari Bapa Yahweh. Artinya orang-orang yang baiklah yang menerima kemurahan, menerima berkat, menerima anugerah dari Tuhan, menerima anugerah dari Elohim, menerima anugerah dari Bapa Yahweh. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, sedangkan orang yang berencana jahat akan dihukum. Saudara perhatikan, baru berencana saja itu sudah jahat, saudara. Baru berencana, belum melakukan, saudara. Makanya kitab suci dikatakan, tetapi dia akan menghukum orang-orang yang berencana jahat. Artinya baru rencana, saudara, belum melakukan. Apalagi yang sudah melakukan, saudara. Baru berencana jahat saja itu sudah dihukum oleh Bapa Yahweh. Artinya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Itu baru rencana, saudara. Inilah perbedaannya, kenapa kita diajar untuk Tov Meot, sangat baik, diajar untuk kita menjadi orang yang sangat baik atau Tov Meot. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Bapa Yahweh ajar kita untuk selalu berbuat baik, selalu melakukan hal yang baik, dan memang harus baik, bukan pura-pura baik, apalagi kalau jahat, saudara. Pura-pura baik saja sudah tidak boleh, apalagi jahat. Berencana jahat saja sudah tidak boleh. Artinya baru merencanakan segala sesuatu, saudara. Makanya di dalam hukum, orang yang melakukan dengan berencana hukumannya jauh lebih berat. Kalau misalnya ada orang membunuh dan ternyata membunuhnya itu sudah direncanakan, saudara, hukumannya jauh lebih berat, saudara, dibandingkan orang yang membunuh karena dadakan, misalnya kepepet, saudara. Istilahnya artinya terdesak dengan tidak sengaja, saudara. Tetapi kalau saudara itu ada orang yang melakukan pembunuhan dan itu berencana, makanya disebut undang-undangnya adalah hukuman pembunuhan berencana. Ini hukumannya jauh lebih besar. Makanya kitab suci juga ajarkan orang yang berencana jahat saja itu sudah mendapat hukuman. Artinya mendapatkan dosa dari Bapa Yahweh. Saya memberikan satu contoh, saudara. Contoh adalah yang saya berikan adalah contoh pada zaman Noah. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman Noah, angan-angan pikiran manusia jahat sepanjang hari. Ini baru angan-angan, baru menghayal, baru berpikir, saudara. Itu sudah jahat di hadapan Bapa Yahweh, di hadapan Elohim, di hadapan Tuhan, saudara. Apalagi sampai melakukannya sangat tidak berkenan kepada Bapa Yahweh Elohim, Besem Yeshua HaMashiach.
Kita akan lihat ayatnya saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima. Demikian dafar Elohim saudara. Wa yare Yahweh kiraba ra'aha Adam fa'aretz wa kal yetzer maksefot libo rak rakal hayom, yang artinya dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi. Ada kata ra'ah saudara. Dan kejahatan manusia ya di sini katakan dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi. Dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Loh saudara, bayangkan baru angan-angan itu sudah jahat, apalagi sepanjang hari pikirannya. Mungkin orang berpikir, besok siapa ya yang besok mau saya ambil barangnya, atau saya curi, atau saya rampok, atau saya ambil, atau segala macam. Saudara, ini pikirannya sudah jahat sepanjang hari. Dan itu ternyata tidak berkenan kepada Bapa Yahweh. Wajar kalau sampai Bapa Yahweh menghancurkan bumi melalui air bah. Begitu juga sama dengan pada zaman Sodom dan Amora. Sodom dan Amora juga sama. Kalau kita membaca di dalam kitab Sefer Hayasar itu lebih detail lagi kejahatan orang Sodom. Itu bukan hanya karena suka sama sejenis saudara, tetapi kejahatannya luar biasa. Kalau ada orang yang datang, itu orangnya dipukulin saudara, barang-barangnya diambil, dan tidak boleh menginap di dalam kota Sodom. Dia harus di luar. Nanti sudah di luar pun masih diambil barang-barangnya, belum mereka dipukulin dan dianiaya. Artinya jahatnya luar biasa saudara. Dan itu yang terjadi dengan begitu sangat mengerikan. Makanya Bapa Yahweh murka dan Sodom dihancurkan saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh mengajarkan kita untuk selalu dan terus melakukan hal yang baik, karena inilah kehendaknya Elohim. Amin. Jadi kehendaknya Tuhan itu kita mengajarkan untuk berbuat baik. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, bahkan Yesua mengajarkan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saudara, bayangkan begitu sulitnya yang harus kita lakukan. Wong membalas kejahatan, nggak boleh membalas kejahatan, tetapi membalas kejahatannya dengan kebaikan saudara. Dan itu nggak gampang. Wong membalas kejahatan dengan kejahatan aja nggak gampang, saudara, apalagi membalas kejahatan dengan kebaikan saudara. Sampai dikatakan supaya engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Artinya apa saudara? Orang itu kepanasan dengan sendirinya, ini tak jahatin, tapi orang kok tetap berbuat baik ya. Nah ini yang diajarkan Yesua, ajarannya luar biasa saudara. Kalau engkau ditampar pipimu sebelah kiri, berikan pipimu sebelah kanan. Artinya kita ini harus menjadi berkat, bukan pasrah loh. Tampar pipi sebelah kiri, berikan pipi sebelah kanan, bukan pasrah artinya. Tetapi kita harus berani mengatakan kalau itu salah. Dan itu tidak gampang saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kadang dafar Elohim ini berbeda dengan dunia. Kalau di dunia ada orang berbuat jahat, lihat kamu berbuat baik sama saya akan jauh lebih baik buat kamu. Tetapi kalau kamu berbuat jahat terhadap saya akan lebih jahat terhadap kamu. Nah ini dunia saudara. Tetapi Tuhan tidak. Kalau ada orang kau berbuat baik kepadaku, aku akan jauh lebih berbuat baik kepadamu dan mengasihimu luar biasa. Tetapi kalau engkau berbuat jahat, aku tetap akan berbuat baik kepadamu. Ini baru namanya dafar Elohim saudara. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang luar biasa kalau kita bisa melakukannya. Artinya memang Tuhan mengajar kita untuk tofmeot, sangat baik dalam kehidupan ini. Kita akan baca ayat dafar Elohim dalam kitab Tehilim pasal 37 ayat 27. Di situ dikatakan sur merah wa asetov uskon la olam, yang artinya jauhilah yang jahat. Ada kata merah lagi, ra'a itu artinya jahat. Jauhilah yang jahat saudara, dan lakukanlah yang baik. Dikatakan top uskon la olam, makanya engkau akan tinggal la olam selamanya. Saudara, makanya kalau orang yang baik, dia akan tetap dikenang dengan baik. Sekalipun mungkin dalam kehidupannya dia tidak mengalami hal yang baik, tetapi akan dikenang dengan luar biasa saudara.
Saya sering melihat gambaran video ilustrasi di YouTube, tapi bagus-bagus. Ada orang yang dia pernah ditolong orang dan dia sadar. Dulu sempat saya itu pernah mendengar satu kesaksian. Itu ada Bang Titil, saudara, itu bank harian yang sering datang, dan waktu duduk di warung tempat Mbak Yanis itu ngobrol, dia cerita sama saya, saudara. Cuman saya udah nggak pernah orang itu nggak pernah datang ke sini. Saya ingat kalau dia datang selalu minumnya kerating deng, itu pesan sama Mbak Yanis. Dulu namanya siapa loh? Dia kesaksian, dia orang Nasrani, saudara, orang Kristen, saudara. Dia cerita, dulu itu Mas, saya pernah membantu orang. Dan orang itu butuh banget. Padahal saya cuma punya uang itu 50.000, dia kesaksian. Dan waktu itu dia butuh dan akhirnya saya berikan orang itu. Dan itu teman saya tak berikan. Saya nggak mikir besok saya mau ngapain, Yang penting pokoknya uang ini saya berikan. Tahu nggak apa yang terjadi? Setelah beberapa tahun berikutnya, saudara, yang terjadi, orang itu datang kembali dalam kesuksesannya dan orang ini dikasih uang 4 juta, saudara. Saudara, padahal dia udah nggak ingat, saudara. Tetapi tetap kebaikan orang itu akan diingat. Amin. Saya pernah juga mendengar satu kesaksian seorang gembala yang dia sudah istilahnya bantu orang, tapi ternyata orangnya lupa saat dibantu. Artinya minjem uang dan dibantu karena butuh sampai beberapa, dan itu selangnya berapa tahun? Sudah 17 tahun. Bayangkan 17 tahun, dia sudah sampai nggak ingat. Tapi orang itu datang kembali dan akhirnya dikembalikan dengan luar biasa. Saudara bayangkan. Nah inilah yang terjadi, saudara. Seringkali kita, aku kadang kebaikan saya tidak diingat oleh orang, tetapi Bapak Yahweh selalu mengingat kebaikan kita. Amin. Makanya kalau kita mau membantu orang, menolong orang, tulus saja. Kadang apa yang kita lakukan belum tentu kita terima dengan baik. Kita membantu orang dengan baik tapi tidak diterima dengan baik, saudara. Tetapi sekali lagi, apa yang kita tabur kita tuai dengan baik. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Dafar Elohim tidak mungkin salah tulis. Karena kitab suci mencatat orang yang baik akan menerima kemurahan dari Yahweh, saudara. Tetapi dia akan menghukum orang-orang yang berencana jahat. Artinya orang-orang yang baik itu akan menerima. Kita nggak perlu pikirkan orang membalas kita, tapi yang jelas Tuhan nggak pernah mau berhutang sama kita. Amin. Dia pasti akan membalaskan segala apa yang kita kerjakan. Karena kitab suci mencatat apa yang terikat di dunia akan terikat di sana, yang terlepas di dunia terlepas di sana. Apa yang kita kerjakan di sini. Makanya Yesua memberikan satu ilustrasi. Kapan guru? Saat kami berjumpa dengan engkau. Saat ada orang membutuhkan makanan, engkau memberi dia makan. Dan saat ada orang membutuhkan pakaian, engkau memberikan pakaian. Amin. Saudara, jikalau ada orang mengajakmu berjalan 1 mil, berjalanlah engkau 2 mil. Artinya memberi lebih kepada orang lain, saudara. Dan saudara tidak pernah akan kehilangan itu, saudara. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak yang satu hal, saya pernah memberikan satu kesaksian. Jujur, beberapa waktu yang lalu, waktu masa pandemi, saudara. Waktu masa pandemi itu sulit sekali, saudara. Dan sekali waktu saya makan, saudara. Padahal makannya tidak seberapa, cuma makannya. Tetapi saat saya lihat orang yang membantu saya parkir, saya bilang, Pak, makan yuk bareng sama saya. Akhirnya dia makan, saudara. Dan setiap sekarang saya datang, nggak ada parkir, pasti saya dapat parkir, saudara. Setiap mau parkir penuh, mesti saya dapat parkiran. Artinya entah ditaruh di mana, tapi mesti dapat. Dan dia sampai hari ini tetap baik sama saya. Amin. Bahkan dia bisa ngobrol, sharing sama saya, saudara. Makanya kalau saya kadang ke pasar sapi, ada orang yang di pasar sapi itu salah satunya di pasar sapi, sampai orang ini, kamu kok yuk kenal gitu, ngobrol gitu. Kalau saya lewat dia lihat mobil saya, dan dia bilang, woi Pak, ya gitu, bos gitu. Mesti dia hafal, saudara. Dulu sempat saya juga makan di mana, di daerah depan Song-Song itu dekat DKT, saudara. Setiap saya makan di situ, itu orang yang jual minuman selalu bilang, Pak Pendeta, selamat datang, saudara. Padahal dia bukan orang yang kenal Tuhan, saudara. Tetapi selalu, pokoknya apa yang kita lakukan baik, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Dan kita nggak perlu pamrih wah supaya saya nanti ditolong, tetapi yang jelas Bapak Yahweh tidak pernah mau berhutang sama kita. Sekali lagi saudara dikasih Tuhan, ada 2 hal tadi. Untuk menjadi orang baik, karena kenapa? Karena orang baik itulah yang menerima kemurahan dari Elohim. Seorang karyawan yang baik, dia yang akan sering menerima bonus dari pimpinannya.
Amin. Orang yang rajin, dia orang yang baik, orang yang jujur, pasti dia yang akan naik jabatan dan dia akan selalu menerima bonus ataupun preminya. Tetapi bagi orang yang jahat, yang suka bolos, ngambil atau mencuri ataupun, dia yang justru akan kesulitan dengan sendirinya. Dan itu sudah pasti, saudara. Yang kedua, sedangkan orang yang berencana jahat saja akan dihukum kalau ketahuan, saudara. Nggak ketahuan saja sudah berdosa, apalagi ketahuan, saudara. Makanya zaman Nuh, saudara, zaman Noah, mereka jahat sepanjang hari, angan-angan mereka. Baru angan-angan loh. Angan-angan ini kan baru bayangin, belum melakukan. Tetapi bagi Bapak Yahweh itu sudah jahat luar biasa. Bahkan kitab sucinya sudah mencatat, dikatakan, dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia begitu besar. Artinya begitu, baru pikiran saya sudah jahat, saudara. Terus kemudian, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Nah, sepanjang hari pikirannya jahat. Orang lain tidak tahu pikiran kita, tapi Bapak Yahweh tahu pikiran kita. Amin. Yang terakhir, saudara yang kasih, Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach itu sangat baik buat kita, tov meot buat kita. Oleh sebab itu, jadilah orang yang baik bagi semua orang, sebagai bukti kita mengasihi Bapak Yahweh. Amin. Sebagai bukti kita mengasihi Elohim, kita tetap harus baik. Pepatah dunia boleh mengatakan, orang baik sama saya akan baik, jauh lebih baik buat mereka, kepada mereka. Kalau ada orang jahat kepada mereka, kepada saya akan lebih jahat. Tetapi kita balik kata-kata itu. Ada orang-orang baik kepada kita, kita akan pasti selalu baik pada orang. Tetapi ada orang jahat terhadap kita, kita akan tetap dan selalu baik kepada siapapun. Amin. Sebagai bukti kita menjadi anak-anak Elohim yang mengasihi Bapak Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach memberkati.